Selamat malam, Coach Putin. Selamat malam, Pak Ade. Gimana kabarnya malam saat ini? Malam, ya ada cerah, tapi ya kadang-kadang gerimis lah. Sekarang cerah ya? Ya. Cerah hati kita yang sedang coaching. Tapi sibuk tetap apa? Saya ini kesibukan saya mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan sekolah penggerak. Oke. Baik Bu, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Di dalam coaching ini saya akan berproses untuk memfasilitasi tujuan Ibu nanti. Kemudian saya juga akan menanyakan kepada Ibu tentang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, tentu saja langkah-langkah yang paling efektif dan paling baik. Kemudian juga kita akan melihat atau mengulas sumber daya yang Ibu miliki, dan mungkin juga sumber daya yang kiranya nanti diperlukan tambahan-tambahan sumber daya itu. Apakah Ibu sudah siap? Siap ya? Siap, Pak. Selama sesi coaching ini saya juga akan mendukung dan mendengarkan Ibu. Apa saja yang Ibu ungkapkan, dengan penuh perhatian saya dengarkan. Kemudian saya juga berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Ibu, sharing-sharing pengalaman yang Ibu parakan nanti. Saya juga ingin ikut untuk merasakan, sehingga kita bisa menemukan langkah-langkah yang maksimal. Apakah Ibu berkenan? Berkenan, Pak. Baik, Bu. Di akhir sesi coaching ini, spesifik apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapat kepercayaan diri untuk berperan sebagai seorang coach. Baik. Percaya diri untuk berperan sebagai seorang coach. Apakah ada kaitannya dengan guru penggerak tadi? Ya, betul, Pak. Menurut Ibu, apakah Ibu memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjadi seorang yang benar-benar coach? Kalau kemauan saya punya. Nah, kemampuan ini saya tidak tahu apakah kemampuan saya sudah cukup Apakah artinya atau Ibu belum. Itu yang saya juga masih belum yakin begitu. baik. Artinya memang membutuhkan penambahan kepercayaan diri, Bu ya? Ya. Apakah menjadi seorang kepercayaan diri ini menjadi seorang coach ini penting? Oh, bagi saya itu kepercayaan diri itu penting banget, Pak. Karena kalau saya sudah mau melakukan sesuatu tidak percaya diri itu biasanya sudah blank begitu. Kayaknya segala kemampuan, segala apa itu jadi hilang, jadi seperti rasa orang bodoh gitu loh. Kalau sudah tidak percaya diri itu. Saya seperti orang bodoh kalau tidak percaya diri. Iya, iya. Padahal menjadi coach harus pandai gitu. Ya harus, selain pandai itu harus kalau tidak punya kepercayaan diri menghadapi orang, sudah takut kan tidak bisa menjalankan tugas dengan baik begitu ya. Ya. Nah, menurut Ibu apakah sesi coaching kita yang singkat ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri Ibu untuk melakukan coaching? Saya harapkan demikian. Oke. Saat ini yang Ibu alami, tanda-tanda apa yang membuat Ibu tidak percaya diri? Yang pertama adalah saya mengenal coaching ini kan selama ini saya sekian puluh tahun kan saya berkutatnya itu di konseling. Dan coaching itu kan saya barusan ini aja mengenal dengan lebih
mendalam ya apa itu coaching, bahkan sudah praktek. Jadi kalau dibilang saya ini tahu banget ya enggak. Sudah berapa lama Ibu mendalami coaching? Saya kan mendalami coaching ini kira-kira 13 minggu ya, hampir 14 minggu. Itu sekitar berapa bulan itu? 3 bulan lebih ya. Nah, saya baru 3 bulan, itu pun saya mendapatkan semacam pengukuhan diri bahwa ternyata coaching itu sudah saya terapkan langsung kepada anak-anak dan saya menikmati hasilnya begitu. Pede begitu, waduh saya berani berbagi lah kepada guru-guru di tempat saya. Tapi begitu saya melangkah lebih jauh, terus kemudian di sekolah penggerak itu ternyata enggak level guru. Saya kan agak GR ya. Kalau level guru aja yang ada coachingnya kan baru kursus ini aja untuk guru. Nah selama ini enggak pernah ada kursus coaching untuk guru, belum pernah. Tapi begitu saya lihat bahwa pesertanya itu adalah para praktisi coach. Mereka adalah komunitas-komunitas coaching, orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya, dosen dan sebagainya. Itu akhirnya membuat saya kekuatan saya itu tiba-tiba kecil begitu. Keberaniannya juga langsung menyusut begitu. Itu yang saya alami sekarang ini. Jadi saya mendengar Ibu mengatakan bahwa awalnya muncul rasa percaya diri ya, karena sudah mempraktekkan itu, tapi kemudian berada di komunitas yang baru dengan mereka yang punya label coach itu, Ibu merasa kurang percaya diri. Apakah Ibu merasa bahwa kursus coaching yang Ibu ambil sekarang itu lebih kecil daripada yang rekan-rekan Ibu alami atau mereka miliki? Saya percaya kursus yang saya ikuti ini luar biasa bagus ya. Bagus, saya itu ilmu yang saya kejar walaupun dengan tugas yang demikian berat. Cuma saya seperti kata dalam tempurung ya Pak Ade, sesuatu yang saya tidak tahu sama sekali, begitu sekarang tahu, rasanya saya itu percaya diri banget, apalagi kan dengan guru-guru yang belum tahu ya. Tapi begitu saya tahu dunia yang lebih luas lagi, bahwa ternyata pengetahuan saya ini tidak sebesar yang saya anggap selama ini, bahwa di luar sana itu ternyata orang-orang yang sudah lebih dahulu terjun itu sudah sedemikian banyak. Itu akhirnya membuat mengkerut sendiri begitu. Apakah itu juga berarti Ibu sedang mengalami proses adaptasi ya, dengan komunitas yang baru? Ya ini saya belum yang coaching itu kan dibagi, ada coaching untuk fasilitator dan coaching untuk pengawas sekolah. Kebetulan saya pengawas sekolah yang nanti ketemunya itu nanti di bulan Juni. Yang kemarin itu untuk coaching yang sebagian begitu. Saya memang belum pernah ketemu secara langsung. Jadi seperti apa ya? Lihat labelnya itu aja loh Pak Ade. Itu sudah membuat minder duluan. Belum saling penjajakan, penyamaan persepsi, penyamaan kemampuan, itu belum. Tapi sudah takut duluan. Oke, jadi situasi yang Ibu lihat saat ini memang berada di lingkungan yang baru ya, dan masih belum begitu mengenal mereka ya. Tapi sudah minder duluan ya. Merasa agak tertekan begitu. Oke. Jadi secara khusus setelah sharing ini sampai sejauh ini apa sih yang sebenarnya sudah merasa pede itu yang ingin Ibu tuju itu apa? Apakah ingin agar diterima di komunitas itu atau juga bisa tampil? Paling enggak begini ya, dari apa yang saya dapat memang banyak, tapi kan saya belum, jam terbang saya juga belum ya Pak Ade. Saya masih, kalau dengan orang dewasa sih
kursus coaching begini kan lebih enak ya, kita saling bisa memahami. Tapi yang membuat saya bangga itu saya bisa mempraktekkan itu dan berhasil. Itu dengan murid-murid saya. Ukuran saya berhasil itu kenapa? Karena saya lihat capaian murid saya itu dengan pembelajaran coaching itu sudah bagus. Kemudian juga saya membuat teori sendiri. Jadi saya menemukan antara belajar merdeka belajar, pembelajaran berdiferensiasi sama coaching itu ada satu hubungan tim benang merah dan satu hubungannya erat. Itu saya dapatkan itu secara pemahaman saya sendiri. Jadi saya menemukan sendiri kesadaran itu. Itu yang saya banggakan. Tapi kan saya nanti kalau misalnya saya bertemu dengan mereka, apakah saya bisa mengimbangi kemampuan mereka? Pada waktu saya nanti praktek dengan para kepala sekolah, bisa enggak saya memberikan coaching yang efektif gitu, yang berhasil? Akhirnya itu muncul lagi pertanyaan itu, jadi kekhawatiran itu yang saya takutkan. Nah, seandainya nanti sudah muncul rasa percaya diri itu, menghadapi atau bertatap muka dengan siapapun, coaching dengan siapapun, Ibu sudah penuh dengan rasa percaya diri, apa dampaknya? Kalau kita paling tidak memang katanya yakin aja kan gitu ya, yakin. Kalau kita yakin dengan kemampuan kita, memang kadang-kadang ide kreativitas kan muncul. Itu saya percaya itu. Tapi kadang-kadang namanya mental kan, kita juga ada saatnya kita tuh tidak kita minta itu minder duluan itu loh datang. Wah, itu kalau sudah datang rasanya otak ini kosong gitu. Apa yang sudah dipelajari, apa itu tiba-tiba entah kemana hilang begitu. Muncul satu kata kunci lagi ya, mental. Kenapa, Pak? Muncul kata kunci lagi, itu mental. Mental ya. Baik. Kira-kira langkah apa yang Ibu perlukan untuk menambah kepercayaan diri Ibu? Apakah dia jam terbang, kemudian mentalitas, langkah-langkahnya apa? Sehingga ketika nanti bertemu dengan komunitas penggerak ini jadi lebih. Yang pertama itu saya sedang itu mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang saya dapat, termasuk melihat kembali video-video yang sudah dibagikan itu sambil saya mencatat ya. Kemudian saya melihat-lihat lagi pertanyaan-pertanyaan itu saya mengumpulkan, jadi saya pelajari lagi pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi, menggali langkah gitu ya Pak ya. Kemudian juga saya harus juga berlatih coaching. Yang pertama saya latihan dengan diri saya sendiri. Itu jadi saya ya berperan jadi coach, saya juga jadi klien gitu. Kalau nanti tanya begini, jawabnya begini, saya harus jawab apa gitu. Jadi latihan sendiri. Yang kedua saya praktek dengan murid. Yang ketiga saya menawarkan diri. Kemarin itu dengan Pak Ade, dengan Bu Yati, dengan Pak Tapinus. Ya kalau Pak Ade kan memang untuk nilai, untuk tugas. Tapi yang lain itu walaupun saya tidak bertugas seperti kemarin, tidak membutuhkan untuk menyelesaikan tugas seperti dengan Bu Yeti kemarin. Tapi saya mau diajak supaya Pak untuk melatih. Nambah jam terbang ya? Ya, harus banyak latihan dan praktek begitu. Seperti Pak Utoro, 26.000 jam. Kita berapa jam? Saya 1 jam. Yang mau ke guru profesional. 15 menit kali 3. Ya, 1 jam lah, 1 tugas. Duh, jauh Pak. Ya, nanti dengan berjalannya waktu Bu ya. Semoga waktunya juga sudah mepet. Iya, pasti Ibu ada ininya ya, ada deadline ya. Kapan aku harus menambah rasa percaya diri Bu? Ya harus. Jadi saya juga sedang dengan harapan saya belajar, saya praktek itu, saya minta feedback dari
teman-teman, terutama Pak Ade yang suka memberi feedback pada saya, itu sangat bermanfaat buat saya. Untuk saya tahu sejauh mana sih saya bisa praktek, ada peningkatan enggak. Ya. Kira-kira bagaimana untuk memonitornya, Bu? Tadi Bu mengatakan bahwa akan berusaha menambah jam terbang coaching dengan praktek dengan teman-teman kita sekelompok, dan juga tadi meminta Dr. Agung ya, wali kelas kita, untuk memonitor perkembangan Ibu itu. Pada waktu saya praktek begini, apakah saya berani menggunakan semua nasihatnya Coach Utoro Subscale dan berani keluar dari panduan pertanyaan, artinya lebih fokus kepada klien, lebih memperhatikan, tidak memperhatikan pertanyaan, tapi lebih menggali klien itu yang sedang saya coba. Mumpung saya punya percaya diri, kalau dengan teman sendiri kan enak begitu. Salah pun saya juga dimaafkan gitu. Ya, betul. Kalau saya boleh memberi saran, Bu, setiap kali saya akan melakukan coaching, itu saya membuka Google Classroom. Di situ kan ada tugas 13, 12, 11. Saya tugas 12 kita klik itu, di 3 hari awal itu kan pasti ada YouTube kan. Nah, itu saya buka. Selain saya lihat videonya, saya lihat dulu, itu saya pause di kumpulan subskill-nya. Jadi 3 video YouTube sama 3 video saya pause semua. Dan ketika saya melakukan coaching, misalnya dengan Ibu seperti ini, saya sambil melirik-lirik pausan YouTube itu. Video rekaman itu apa? Ya, video rekaman yang dipraktekkan itu ya? Ya, kan di pertengahan itu ada Coach Utoro menjelaskan tentang subskill. Nah, ketika sudah muncul 6 atau 8 subskill, itu saya pause. Hijau-hijau itu. Lah, itu yang saya belum punya, Pak. Rekaman-rekaman itu kadang-kadang saya abaikan. Nggak sempat terdownload gitu loh. Karena pernah saya download itu nggak berhasil. Akhirnya, saya pikir berarti nggak bisa di-download gitu. Bisa ya, Pak? Bukan di-download, Bu. Yang di Google Classroom itu, Bu. Google Classroom itu, nanti kapan-kapan saya screenshot aja ya. Saya kirim ke Ibu, begitu. Jadi nanti setiap kali kita melakukan coaching, Ibu bisa lihat screenshotan saya. Nggak perlu buka YouTube-nya. Kalau bisa Pak, saya diberi linknya mungkin. Linknya link yang di itu Google Classroom itu. Kalau yang berarti saya buka lagi ya? Ya buka. Biasanya tugas di hari sebelum Apakah Selasa. Rekaman itu dikirimkan ke email enggak Pak? Hasil rekaman itu? Yang itu yang kita ngisi form itu loh. ABC itu loh, salah benar. Itu kan kita harus lihat video dulu. Oh iya, itu saya download Pak kalau saya. Oh, kalau saya enggak, saya langsung buka di Google aja. Jadi saya kerjakan, saya pertama dengarkan, saya catat, catat gitu. Oh. Nah itu Ibu bisa catat subskill-nya. Gitu. Nah waktu kita coaching ini bisa Ibu praktekkan sambil melihat catatan itu. Ya. Sehingga semakin banyak subskill yang Iya, betul. Iya, betul, Pak. Itu mungkin kalau mau coba. Ya, terima kasih Pak nasihatnya, Pak. Terus gimana, Bu? Ya. Gimana cara mengevaluasi perkembangan jam terbang tadi, Bu? Cara saya mengevaluasi yang pertama, kalau pemahaman, pengetahuan saya semakin saya tingkatkan begitu ya. Kemudian juga saya mulai tadi berani mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan itu lebih menggunakan soft skill yang lain, lebih berani lah. Itu mungkin supaya nanti pas hari hanya itu saya lebih siap lah Pak. Jadi terus berlatih lah saya.
kemudian mungkin ASM itu bisa jadi evaluasi juga Bu ya. Ya, ya. Dan juga mungkin kayak misalnya minggu ini saya mau latihan coaching berapa kali dengan siapa gitu. Minggu depannya bisa ditingkatkan berapa kali. Jadi semakin tambah jam terbang gitu tiap minggunya. Betul, Pak. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa akan meningkatkan rasa percaya diri dan beberapa hal yang Ibu sebutkan tadi. Di antara langkah-langkah yang Ibu ungkapkan tadi, mana yang paling penting untuk menambah rasa percaya diri? Yang paling penting saya memang harus banyak berlatih ya, praktek ya. Itu. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi, saya juga mengulang lagi ya, lebih mendalami materi, paham betul dan praktek. Itu saya pikir dua itu yang harus saya kejar sekarang. Oke. Untuk melakukan dua langkah terpenting itu, apakah kira-kira ada tambahan sumber daya yang diperlukan? Saya pikir kalau untuk coaching itu dulu ya Pak ya. Maksudnya bahan-bahan bahan kursus ini menurut saya itu sudah lebih dari cukup lah ya. Tinggal saya bagaimana paham betul dan berani praktek begitu. Itu yang harus saya biasakan. Materinya di kursus ini ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mempermudah dua langkah ini? Nah, yang pertama sih, iya, yang pertama sih kalau belajar itu bergantung diri saya sendiri, saya bisa ngatur ya Pak. Tapi kalau untuk bicara praktek itu saya tidak bisa menentukan apakah yang saya ajak berlatih itu punya waktu atau enggak begitu. Apakah berkenan apa enggak? Karena untuk orang mau coaching itu kan harus ada motivasi. Kayak kita motivasinya begini karena kita kan sedang mengejar tugas begitu, akhirnya kita mau coaching. Tapi kalau yang di luar sana itu enggak pernah tahu coaching, enggak apa itu diajak coaching menolak. Itu yang bagi saya masih jadi apa ya, langkah yang harus saya atasi bagaimana itu. Saya juga sudah ini Pak, langkah berikutnya saya sudah melamar di gereja. Kalau selama ini kan saya melakukan konseling itu sebatas di wilayah saya, tapi kan konseling ya. Tapi saya melamar di gereja, memberanikan diri, saya katakan di tim konseling gereja kepada wakil gembala, Pak saya mau mendaftar jadi tim konseling, tapi saya coaching. Oh iya, tapi ternyata sampai sekarang pun saya kemarin terima itu belum ada pasien, belum ada klien untuk konselor. Cuma saya ditawari mau enggak ngisi di radio gitu untuk renungan, baru mendoakan, baru nanti kalau orangnya minta konseling lebih lanjut bisa. Nah, saya pikir saya belum berani memutuskan, itu kan tugas tambahan. Saya tidak bersedia membawa renungan di radio karena itu kan maaf ini ya bukan menolak pelayanan, tapi kan menyita lagi tugas, membuat tugas tambahan lagi buat saya. Sedangkan saya kan masih mempersiapkan diri untuk kursus coaching, untuk persiapan sekolah penggerak, untuk persiapan pengimbasan guru penggeraknya sendiri juga dalam waktu-waktu ini, mempersiapkan murid-murid saya juga untuk mengajar. Kalau tugas tambahan yang sudah di luar itu, saya memang akhirnya saya tolak. Oke. Apakah bisa juga dengan cara misalnya dengan orang-orang yang sudah mau coaching dengan Ibu itu ditambahi frekuensinya? Nah, apakah mereka mau, Pak? Kan Ya, sibuk. Saya yang mau orang-orang. Kalau malam. Nah, Pak Ade. Malam tapi. Aduh, terima kasih ini. Saya takutnya gini loh, Pak. Ini kan juga akhirnya bagi orang-orang yang tidak butuh kan membuang waktu gitu. Aduh,
aduh coaching lagi. Ah, itu kan saya Iya. takut gitu. Ya, emang idealnya dengan sesama peserta kursus ya. Baik, mungkin nanti Makanya saya bisa menawarkan diri. ya itu sudah menawarkan diri. Juga dokter Saya Agung juga tadi ya. ditolak, Pak. Saya juga ditolak kemarin. Sudah iya oke, seneng saya. Ternyata batal. Aduh, kecewa sekali saya. Apakah itu Hilanglah satu sesi menurunkan belajar. TG-nya enggak? Enggak sih, Enggak ya. udah terbiasa ditolak sih. Ya, begitulah. Baik, Bu, kira-kira dari diskusi tadi, maksud saya Ibu mengungkapkan jabatan-jabatan Ibu, kemudian langkah-langkah yang mau dilakukan, dan dua langkah terakhir yang paling penting tadi, kemudian untuk mengefektifkan langkahnya itu, optimalisasi langkahnya masih belum tercapai ya, tapi sudah ada ide untuk mengajak banyak orang ya, Ya, dengan Ibu. iya Pak. Nah, mereka kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil? Terima kasih ada umpan balik dari Pak Ade tadi. Yang pertama, saya harus belajar antara bertanya itu tadi Coach Utoro tadi di dalam videonya kan kalau saya tidak salah menangkap itu untuk bertanya ini soft skill apa yang dibutuhkan begitu ya sesuai dengan Ya, tujuan dari itu saya pikir itu saya harus lebih jeli lagi berarti. Jadi saya tidak harus belajar semua yang banyak, tapi mungkin saya lebih memfokuskan diri untuk itu. Terus yang kemudian yang kedua, tetap saya akan mencari klien, mencari ya, pasien di antara sesama anggota apa? Kalau saya anggap kami ini kita ini sudah komunitas ya, komunitas ya, MCA ya, ya. masyarakat coach Indonesia gitu. Saya anggap mungkin saya harus bergerilya di situ untuk mencari apa klien. Saya pikir Nantinya itu pun Pak. ketika kita sudah lulus kan kita masih ya seperti Kita keluarga bisa ya. bentuk komunitas saja apa sebenarnya Pak. Mungkin waktunya Pak nggak terlalu panjang. Sorry. Terima kasih Bu ya Ya atas Pak, sesi sama-sama. coaching di malam yang sudah larut ini. Semoga coaching kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Salam. Salam Pak.